Fakultas Usuluddin, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Sebenarnya penting nggak sih memahami agama secara mendalam dan skeptis terhadap agama? Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai filsafat agama dan usaha manusia untuk memahami agama melalui pendekatan filosofis. Kenapa video ini saya buat dan kenapa saya ngebahas ini? Yang pertama karena video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat agama. Dan agama tuh gak cuma berkaitan tentang kepercayaan, tetapi juga menyangkut persoalan-persoalan mendasar kayak Tuhan, manusia, kehidupan, alam, bahkan tujuan keberadaan manusia itu sendiri. Oke, secara umum filsafat agama merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat agama dengan menggunakan cara berpikir yang rasional, kritis, sistematis, dan mendalam. Filsafat agama mencoba mencari pemahaman tentang dasar-dasar keyakinan agama, seperti persoalan tentang keberadaan Tuhan, hubungan Tuhan dengan manusia, hubungan akal dan wahyu, serta makna dari ajaran agama. Nah, menurut Amsal Bahtiar dalam bukunya Filsafat Agama merupakan pemikiran filosofis terhadap persoalan-persoalan agama. Maksudnya apa? Jadi agama nggak cuma hanya dipahami dari sisi kepercayaan, tetapi juga dikaji melalui pertanyaan-pertanyaan rasional agar manusia memahami alasan dan makna di balik keyakinannya. Hal ini sama menurut Harun Nasution dalam Filsafat Agama bahwa penggunaan akal memiliki peran penting dalam memahami agama. Kenapa? Karena akal dan wahyu nggak cuma harus dipertentangkan, tapi akal dapat membantu manusia memahami ajaran agama secara mendalam. Jadi akal itu penting untuk memudahkan manusia memahami agama. Lalu mengapa memahami agama dengan metode filosofis itu penting? Yang pertama, agar manusia enggak memahami agama hanya secara permukaan, cuma ikut-ikutan doang misalnya. Jadi nggak tahu apa yang dia lakukan, itu nggak tahu untuk apa tujuannya. Nah, dengan metode filosofis ini, seseorang diajak untuk berpikir kritis, mencari alasan, dan memahami tujuan dari ajaran agama. Nah, metode filosofis ini membantu manusia membedakan antara keyakinan yang dipahami dengan baik dan pemahaman agama yang hanya diterima tanpa proses berpikir. Kenapa jadi penting itu metode filosofis ini? Karena itu. Terus, salah satu persoalan besar dalam filsafat agama adalah hubungan antara akal dan iman. Apakah manusia dapat memahami Tuhan? Apakah berpikir kritis akan melemahkan keimanan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu dipahami oleh banyak filsuf dan dibahas oleh banyak filsuf juga, baik dari yang barat maupun timur. Dalam tradisi Islam, hubungan akal dan agama juga dibahas oleh salah satu tokoh. Siapa tokohnya? Al-Farabi. Ia menjelaskan bahwa filsafat dan agama sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran. Filsafat mencari kebenaran dengan caranya, agama juga mencari kebenaran dengan penjelasannya. Nah, perbedaannya adalah filsafat menggunakan metode berpikir rasional, sedangkan agama menyampaikan kebenaran melalui wahyu. Pemikiran Al-Farabi menarik. Kenapa? Karena Al-Farabi menunjukkan bahwa filsafat tidak selalu bertentangan dengan agama. Justru filsafat dapat menjadi alat untuk memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Selain itu, tokoh di Indonesia nih, nggak asing namanya buat anak UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Harun Nasution. Menurut Bapak Harun Nasution, Islam memiliki tradisi penggunaan akal yang kuat. Islam yang mana dulu nih? Karena akal digunakan untuk memahami persoalan agama dan dalam menghadapi perubahan zaman. Hal menarik menurut Bapak Harun Nasution adalah dalam gagasannya bahwa agama tidak seharusnya dipahami secara tertutup. Dengan menggunakan akal, manusia dapat memahami nilai-nilai agama secara luas dan mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan. Dari penjelasan tersebut,
dapat disimpulkan bahwa filsafat agama memiliki peran penting karena kenapa? Karena membantu manusia memahami agama secara sadar. Filsafat agama tidak bertujuan menggantikan iman, tetapi membantu manusia mengetahui alasan, makna, dan tujuan dari keyakinannya. Selama belajar filsafat agama di semester ini, banyak hal-hal menarik yang saya dapatkan dan membuka wawasan saya terhadap agama atau doktrin agama. Salah satu poin yang menarik, ternyata filsafat agama memiliki usaha untuk mempertemukan dua persoalan manusia, apa itu iman dan akal. Jadi manusia nggak hanya percaya, tetapi juga diajak untuk memahami apa yang dipercayanya. Dengan begitu, agama nggak cuma menjadi sesuatu yang diwariskan, tetapi menjadi keyakinan yang dipahami secara mendalam. Masalahnya, di zaman sekarang, manusia atau umat yang beragama cuman ikut-ikutan doang, nggak paham agama secara mendalam. Karena kenapa? Karena sebagian dari mereka tidak belajar filsafat dan mengharamkan filsafat. Lah kok bisa? Lalu beragamanya bagaimana? Harus dipertanyakan keberagamaannya. Karena kenapa harus dipertanyakan? Karena dia tidak tahu apa dan kenapa dia melakukan perintah yang diperintah agama. Contoh, puasa. Kenapa puasa? Hal-hal mendasar. Atau kata agama, sabar. Kenapa dia harus sabar? Atau salat tahajud. Kenapa dia salat tahajud? Nah itu aja. Bye, sampai jumpa di video-video tugas berikutnya.